Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zulfadli Abdul Nukil dengan NIM 201210029 dari kelas PAIA, akan menjelaskan makharijul huruf dan sifat-sifatnya untuk melaksanakan tugas UTS dengan mata kuliah tahsin dengan dosen pengampu Ibu Rita Desturina MAG. Yang pertama, saya akan menjelaskan makharijul huruf atau tempat keluarnya sifat-sifat huruf. Yang pertama itu ada al-jauf, yaitu huruf-hurufnya yaitu huruf mad, yang dimana terdiri dari huruf A sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, dan ya sebelumnya sukun. Lalu yang kedua ada huruf ba, yaitu keluar dari dua perut bibir sebelah dalam. Ba dari dalam, ba dari dua bibir lalu keluar dari dalam, ba. Lalu huruf yang ketiga itu ada huruf ta, di mana punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas, yaitu seperti ta, punggung ujung lidah, nah, dan pangkal dua gigi seri yang atas, ta. Lalu kemudian ada sa, yaitu punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas, sa. Kemudian ada huruf ja, yaitu tengah lidah dengan langit-langit, ja. Jadi posisinya itu ada lidah yang bagian tengah, ja, agar ditekan, ja. Lalu selanjutnya ada huruf ha, yaitu tenggorokan bagian tengah, yaitu keluar dari tenggorokan, seperti ha. Lalu huruf selanjutnya ada huruf kho, yang dimana ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah, kho. Kemudian itu ada huruf dal, itu punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas, da. Kemudian ada za, sama seperti da, punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas, za. Kemudian ada ro, yaitu ujung lidah yang mengarah sedikit ke punggung lidah sesuai makhraj nun, sesuai makhraj na, bertemu dengan bagian di atas gigi seri atas, yaitu ro. Kemudian ada za, yaitu ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah, sehingga suara za keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah, za. Lalu ada huruf sa, itu ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah, sehingga suara sa keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah, sa. Kemudian ada huruf sya, yaitu tengah lidah dengan langit-langit, tengah lidah dan langit-langit menempel, sya. Kemudian ada sod, yaitu ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah, itu so. Ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah, sehingga suara sod keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Kemudian ada huruf dot, yaitu salah satu atau dua pinggir lidah beradu dengan salah satu atau dua geraham atas yang kiri atau kanan, ataupun bisa keduanya, itu do, atau jika diambil sebelah kiri, do, bisa kiri, kanan, ataupun keduanya. Selanjutnya ada to, punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas, dengan huruf to. Kemudian ada huruf za, yaitu punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas, za. Kemudian ada ain, yaitu keluar dari tenggorokan tengah atau tenggorokan bagian tengah, a.
Selanjutnya ada go. Nah, tempat keluar hurufnya itu ada di ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Jadi di sini. Ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Go. Go. Selanjutnya ada huruf fa, yaitu perut bibir bawah dan ujung dua gigi sering atas. Perut bibir bawah dan ujung gigi sering atas. Itu fa. Fa. Selanjutnya ada huruf ko. Itu keluarnya dari pangkal lidah dan langit-langit. Ko. Pangkal lidah. Ko. Ko. Selanjutnya ada huruf kaf. Ada huruf kaf yang dimana di muka makhraj ko hampir sama itu. Ka. Ka. Selanjutnya itu huruf lam, la atau la. Punggung ujung lidah bertemu gusi muka yang atas. La. Punggung ujung lidah bertemu dengan gusi muka yang atas. La. La. Selanjutnya ada huruf ma, yaitu dua perut bibir bagian tengah. Ma. Jadi dua perut bibir itu bertemu sehingga menghasilkan bunyi huruf ma. Ma. Kemudian ada huruf nun. Itu tempat keluarnya ada di ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj la dari arah gusi gigi atas. Na. Na. Lalu ada huruf waw. Huruf waw ini tempat keluar hurufnya ada di antara dua perut bibir. Di antara dua perut bibir yang dalam wa. Wa. Kemudian ada huruf ha, bagaimana tenggorokan yang paling dalam. Hurufnya itu keluar dari tenggorokan yang paling bawah. Ha. Ha. Jadi yang paling bawah, yang paling dalam gitu. Ha. Lalu ada huruf a atau hamzah, yang bisa disebut hamzah, yaitu tenggorokan yang paling dalam juga. A. A. Dan yang terakhir ada huruf ya. Nah, huruf ya ini tempat keluarnya itu dari tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Tengah-tengah lidah dan langit-langit. Ya. Ya. Nah, seperti itulah tempat-tempat makharijul huruf dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat huruf. Nah, adapun sifat-sifat huruf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sifat-sifat huruf yang berlawanan, yaitu muaddadah. Dan yang kedua ada sifat huruf yang tidak berlawanan, yaitu bisa disebut dengan ghairu mutaddadah. Maka di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat huruf yang berlawanan terlebih dahulu, yaitu yang mutaddadah. Nah, itu ada 10 macam. Yang pertama ada al-hamsu. Hamas yaitu berdesir, berhembus. Hams hurufnya itu ada fa, ha, fa, ha, sya, kha, so, sa, ka, ta, dan ta. Lalu yang kedua itu ada al-jahr, nafas ditahan. Nah, huruf-hurufnya itu ada a, dha, ma, wa, za, na, qa, ra, a, dha, ya, gha, do, ja, da, to, la, dan ba. Nah, lalu yang ketiga ada syiddah atau rokhawah. Nah, berbanding dengan rokhawah berlawanannya itu suara tertahan. Itu ada a, ja, terus ada ko, lalu ada da, ko, ka, dan ba. Lalu yang keempat itu rokhawah, yang lawannya tadi berlawanan dengan asyiddah. Yang berlawanan dengan asyiddah yaitu artinya lunak dan suara tidak ditahan, sedangkan tadi asyiddah itu ditahan. Nah, rokhawah ini huruf-hurufnya itu ada kha, za,
go, fa, ha, dho, fa, do, sya, wa, so, za, ya, sa, dan wa. Kemudian ada bainiyah atau tawassut yang berlawanan dengan isti'la. Nah, jadi bainiyah ini suara tidak tertahan dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna. Yaitu ada la, na, a, ma, dan ro. Lalu isti'la. Isti'la ini berlawanan dengan istifal. Nah, yang artinya itu pangkal lidah naik ke langit-langit. Hurufnya itu jika disingkat bisa menjadi khusodoktin kid. Khusodoktin kid. Itu ada kho, so, do, go, to, ko, dan do. Lalu lawannya isti'la itu ya tadi istifal, itu lidah berada di bawah. Huruf-hurufnya itu ada ma, fa, ba, ta, a, za, na, ya, ja, wa, da, ha, ro, fa, ha, a, za, sa, la. Lalu ada sya dan ka. Kemudian ada itbaq, yang dimana itbaq ini berlawanan dengan al-infitah. Nah, yang pertama itbaq ini artinya sebagian besar lidah bertemu dengan langit-langit. Itu hurufnya ada so, to, do, dan zo, bertemu dengan langit-langit lidahnya. Kemudian lawannya itu ada al-infitah. Al-infitah itu yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit. Nah, hurufnya ini ada ma, nu, na, a, kha, dha, wa, ja, da, sa, a, ta, fa, za, ka, ha, qa, la, ha, sya, ro, ba, go, ya, dan fa. Nah, yang terakhir itu ada idlaq yang berlawanan dengan ismat. Al-ismat. Nah, izlaq ini artinya keluarnya itu lancar atau ringan. Nah, yaitu huruf-hurufnya fa, ro, ma, na, la, dan ba. Sedangkan lawan katanya yaitu lawannya itu adalah ismat. Otomatis yang artinya itu tidak lancar dan hati-hati. Hurufnya itu ada za, ja, sya, go, sa, ko, ha, so, da, fa, ko, ta, dha, a, wa, zo, ha, ya, kho, do, dan ka. Nah, itulah sifat-sifat huruf yang mutadodah, saling berlawanan. Adapun sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan itu pun ada 6 macam. Ada 6 macam. Maksudnya ada 7 macam. Yang pertama ada sofir, yaitu artinya suara berdesir. Ada so, za, dan sa. Lalu yang kedua itu ada qalqalah, yaitu artinya itu mantulkan suara tambahan. Jadi ketika suara dihembuskan atau keluar itu akan memantulkan suara kembali. Nah, itu ada hurufnya koto bajat atau bisa disebut baju di toko. Nah, huruf-hurufnya itu ya ko, to, ba, ja, dan da. Lalu yang selanjutnya itu ada al-inhiraf, yang artinya bergesernya pengucapan huruf dari makhrajnya sehingga menempati makhraj huruf yang lain. Nah, hurufnya itu hanya ada 2, itu adalah ro dan la. Ro dan la. Selanjutnya ada takrir. At-takrir yaitu artinya satu kali getaran halus di ujung lidah. Yaitu hurufnya hanya ada 1, yaitu ro. Satu kali getaran khusus, jadi agak bergetar. Ro.
Lalu selanjutnya ada istiqalah, dimana artinya itu memelarkan dan menggelayutkan suara mulai dari salah satu tepi pangkal lidah sampai ujungnya, dan hurufnya itu yakni do. Selanjutnya ada tafashish, yang artinya itu bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin yang kuat yang keluar dari dalam mulut, yaitu hurufnya hanya ada satu, yaitu sya. Jadi ketika melafalkan huruf ini maka ada angin yang keluar dari mulut kita, jadi sya, sya, ada suara yang keluar sedikit dari mulut kita. Dan yang terakhir itu ada gunnah, yang dimana artinya itu berdengung. Nah, hurufnya itu hanya ada mim dan na. Dia mengeluarkan dengungan sedikit ketika kita mengucapkan huruf mim dan na. Nah, itulah pemaparan makharijul huruf hijaiyah dan sifat-sifatnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Zulfadli bin Nukel, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.